Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara mahasiswa sekalian yang saya banggakan, sebagai umat yang beragama, saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam rangka mengikuti penyuluhan anti korupsi di kalangan mahasiswa. Mengapa penyuluhan anti korupsi di kalangan mahasiswa ini menjadi penting? Pertama, didasarkan pada satu pertimbangan bahwa mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi sumber daya manusia yang cerdas, tetapi mahasiswa itu dipersiapkan untuk menjadi sumber daya manusia di samping cerdas, juga diharapkan agar para mahasiswa ini menjadi sumber daya manusia yang memiliki attitude yang baik, memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya, kenapa penyuluhan anti korupsi ini penting dilakukan di kalangan mahasiswa? Karena mahasiswa ini adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, pada suatu saat nanti kalian akan menjadi pemimpin bangsa ini, mengantarkan bangsa ini dalam mencapai cita-cita sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan bangsa ini tentunya pada saat menjadi pemimpin nanti tidak menginginkan negara kita berada pada kondisi yang tertinggal dibanding dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, mulai pada saat sekarang ini, mahasiswa harus memiliki tanggung jawab untuk wajib memberi andil mengawal negara ini ke depan. Salah satu peran yang harus diberikan adalah memberikan kontribusi agar tidak terjadi tindakan-tindakan korupsi bagi pejabat-pejabat yang ada di negara kita. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, sebelum kita lanjut pada materi ini, saya ingin menyampaikan satu pantun. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele. Betanian di Pulau Putri, pasirnya putih teramat indah. Sebelum materi dimulai, mari serentak mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa sebagai calon pemimpin masa depan bangsa, wajib memberi andil
dalam rangka mengawal bangsa ini ke depan terkait dengan masih terjadinya perbuatan korupsi, tindakan korupsi di tanah air, apa yang harus dilakukan oleh para mahasiswa? Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam upaya pemerintah melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, paling tidak ada 3 hal yang dilakukan. Pertama adalah tindakan regresif. Tindakan ini dilakukan adalah tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua, pemerintah menggalakkan upaya reformasi, upaya perubahan sistem. Upaya perubahan sistem ini dimaksudkan untuk menutup pintu-pintu peluang-peluang terjadinya tindakan korupsi, perbuatan korupsi dalam pelayanan masyarakat. Dikenal dengan adanya 8 area perubahan. Kemudian yang ketiga adalah upaya menggalakkan kampanye dan edukasi. Dalam kedudukannya sebagai mahasiswa, peran yang paling ideal yang bisa diberikan dalam upaya membantu pemerintah melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi berada pada poin yang ketiga sebagaimana yang saya katakan tadi, yaitu menggalakkan pelaksanaan kampanye dan edukasi. Edukasi yang dimaksudkan adalah edukasi mendidik, menanamkan sifat-sifat, perilaku-perilaku atau nilai-nilai kepada masyarakat, kepada keluarga, dan kepada diri sendiri. Sebelum melakukan edukasi kepada masyarakat, yang pertama dilakukan adalah mengedukasi diri sendiri untuk menanamkan nilai-nilai integritas sehingga tidak melakukan tindakan yang korup. Kalaupun kita tidak bisa melakukan edukasi kepada masyarakat di lingkungan kita, minimal kita bisa melakukan edukasi pada diri sendiri dan mengedukasi masyarakat. Nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan kepada pribadi kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat adalah nilai-nilai integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah tindakan secara konsisten apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai ini dapat berasal dari nilai kode etik di tempat kita bekerja, nilai-nilai yang berkembang dan dijunjung tinggi di tengah-tengah masyarakat, atau nilai-nilai moral pribadi yang dibawa dari sejak kita lahir. Seperti apa ciri-ciri manusia yang berintegritas itu? Ciri-cirinya adalah tidak memakai kedok, bukan tiruan. Satunya kata dengan perbuatan. Jadi tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Perilakunya
sama ketika dia berada di depan kita, tetap sama seperti perilakunya ketika tidak berada di belakang kita. Memiliki konsistensi prinsip, memiliki konsistensi nilai moral. Seperti apa wujud dari nilai-nilai integritas itu? Pertama, adanya nilai kejujuran. Adanya nilai kepedulian kepada lingkungannya. Adanya nilai kemandirian, berdisiplin, memiliki tanggung jawab, kerja keras, ya. Kemudian sederhana, memiliki keberanian, dan memiliki sikap dan tindakan yang adil. Pertanyaannya sekarang, setelah kita mengetahui nilai-nilai 9 nilai integritas itu, sudahkah kita berintegritas? Seperti apa orang yang berintegritas? Ternyata orang yang berintegritas itu adalah orang yang mengakui secara terbuka kepada orang lain pernah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas yang dia anut terkait dengan anti korupsi. Mengingatkan, menegur, dan menyatakan kepada orang lain adanya ketidaksesuaian yang terjadi atas nilai-nilai norma, walaupun hal tersebut sulit untuk dia lakukan. Selanjutnya, orang yang berintegritas itu menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi, meskipun sulit, dan bersikap mengorbankan kepentingan pribadi. Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan semua itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ke depan kita semua, mahasiswa semua, tidak hanya menjadi sumber daya manusia yang cerdas, tapi juga memiliki perilaku yang baik. Tidak lain adalah mengimplementasikan 9 nilai-nilai integritas itu menjadi budaya. Budaya itu terjadi sebagai proses akhir dari kebiasaan yang dilakukan, melakukan kebiasaan secara berulang-ulang itu akan menjadi budaya. Caranya bagaimana? Biasakan melakukan yang benar, jangan membenarkan sesuatu yang biasa. Saudara mahasiswa sekalian, saya kira seperti itu materi inti dari penyuluhan yang saya sampaikan hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Karena godaan si tampan rupa, maka terayu putri mahkota. Mohon maaf atas segala kata yang mungkin mengusik lautan jiwa. Ban Taufik memakai kopiah dipakai secara utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.